Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Reza Darbani dengan NIM 2307035 kelas 3B akan mendemonstrasikan terkait pembuatan website untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, di sini untuk website sendiri saya memilih website travel umroh dan haji ya. Referensinya ada di website Rabani Tour Travel gitu. Di sini saya akan menjelaskan dimulai dari pembuatan wireframe, lalu untuk penjelasan codingannya seperti apa, CSS HTML-nya dan juga hasil akhir dari website tersebut seperti apa ya. Jadi untuk experience-nya seperti apa nanti saya akan demonstrasikan. Oke, di sini yang pertama saya akan mendemonstrasikan terkait dari wireframe-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk wireframe sendiri ada 7 halaman ya. Di sini yang pertama ada logo beranda atau logo home. Ini halaman beranda. Yang pertama ada navigasi di atasnya. Terus juga di sini ada gambar utama ya untuk background di atas. Dan juga nanti di sini ada tulisan ya, tulisan nama besar dari travel tersebut ya. Terus juga di sini ada daftar-daftar paket yang best seller yang paling banyak testimoninya ya, di sini saya akan tampilkan nanti. Terus di sini juga ada footernya ya di situ. Oke, untuk halaman kedua di sini ada judul layanan ya. Di sini ada daftar layanan atau paket ya. Paket yang best seller atau paket yang paling banyak testimoninya di sini saya akan tampilkan. Terus juga di sini nanti ada button ya, button untuk memesan dari paket umroh tersebut gitu. Terus juga di sini sama ada navigasi dan juga ada footernya. Untuk halaman ketiga di sini ada detail paketnya ya. Di sini kan tadi ada paket yang bestseller, di sini ada detail paketnya yang bisa user pesan gitu. Jadi setiap paketnya saya akan tampilkan di sini beserta tombol untuk pemesanan ya dengan keterangan seat terbatas karena memang setiap dari paket umroh dan haji itu seatnya terbatas gitu. Terus di sini juga ada button ya, button untuk next ya ke halaman berikutnya. Terus di sini ada tanggal keberangkatan ya, sesuai dengan keberangkatan di sini. Dari bulan November, Desember, Januari sampai Februari ya di sini. Nanti akan saya tampilkan. Lalu yang selanjutnya di sini ada testimoni ya. Testimoni itu adalah nanti ada user experience ya, menanggapi terkait dari layanan yang diberikan oleh Raya Travel Tour ya, yaitu website buatan saya ya, seperti apa dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada menu kontak ya, yang dimana semua informasi terkait website tersebut ya, kontak yang bisa dihubungi, alamat layanan pusat di mana dan lain sebagainya. Terus juga kolom pertanyaan nanti akan ditampilkan di menu kontak ya, atau fact ya, atau question ya. Dan yang terakhir ada recap ya di sini. Rekap ini adalah berisi tentang program-program yang sudah terlaksana di travel yang saya buat ya, mulai dari testimoni, kegiatannya seperti apa, pra umroh seperti apa, terus juga saat umroh dan juga setelah umroh gitu ya, setelah kegiatan. Nah, ini untuk wireframe-nya kurang lebih seperti ini dan juga palet yang saya pilih adalah warna hijau ya, hijau, terus juga ada warna merah gitu ya. Jadi hanya sedikit saja palet yang saya dapat karena memang saya mengambil tema adalah minimalis ya, tidak terlalu banyak warna gitu. Nah, ini untuk wireframe kurang lebih seperti ini. Kita akan masuk ke dalam programnya ya. Kita ke VS Code terlebih dahulu. Nah, ini. Oke, saya akan jelaskan ya. Saya tidak mengoding dari awal karena membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Di sini saya akan menjelaskan aja setiap dari codingan CSS dan HTML-nya itu gunanya untuk apa ya. Gitu dan seperti apa untuk codingannya. Nah, yang pertama di sini ada mengatur gaya dasar itu untuk body ya, untuk halaman awal ya, untuk menu utama. Di sini tulisan dari judul besarnya ya, judul besarnya bisa diatur. Lalu untuk pelat warnanya, terus posisi dari teks di halaman utama ya, font size-nya. Nah, ini font size ini penting teman-teman karena ketika font itu terlalu besar maka akan terlalu menonjol ya, menghilangkan fokus dari usernya. Tapi kalau terlalu kecil akan membuat sulit ya pembaca dalam memahami
apa yang kita maksud ya. Jadi user interface-nya akan kurang gitu. Nah, ini untuk maksudnya ada header judul ya. Nah, di dalam menu beranda itu akan ada header judul ya. Yang di dalam header judul itu nanti ada navigasi ya, terus juga ada search bar ya, ada search bar button. Itu untuk menu-menu yang memudahkan user dalam mencari informasi atau menjelajahi dari website tersebut gitu. Nah, di sini untuk headernya ya, eh, palette warnanya, posisi dari headernya, terus juga besar dari headernya seperti apa. Nah, ini untuk perlu teman-teman ya, karena untuk first impression dari user itu sangat mempengaruhi ya dari baiknya suatu website gitu. Terus yang pertama adalah judul website. Di sini ada fontnya ya, judul besarnya. Yang tadi saya udah bilang. Lalu yang selanjutnya di sini ada form search bar ya. Nah, itu yang search bar tadi untuk user dalam mencari informasi terkait dari website tersebut gitu ya. Nah, ini sama ya, search bar input dan sebagainya. Terus juga ini search bar button. Nah, di sini ada search bar input, ada search bar button. Nah, search bar button itu gunanya itu apa? Nah, ketika kita setelah menuliskan apa yang kita cari, perlu ada button ya untuk mengklik ya supaya pencarian kita dapat diproses gitu. Nah, ini search bar button itu gunanya untuk itu ya. Jadi ukurannya, terus juga ini palet warnanya dan nah ini search bar button hover itu adalah ketika kita mengklik ya search bar button tersebut ada perubahan warna ya supaya memudahkan user dalam memahami. Jadi ketika kita mendekatkan kepada button tersebut, nah seperti ini, nah itu kan ada perubahan warna itu untuk memudahkannya. Itu adalah kaidah dari UI UX ya dalam kita mendesain suatu website itu untuk memudahkan user dalam memahami apa yang dibaca oleh user itu. Terus ada menu navigasi di sini ya, navigasi ada 8 navigasi ya. Tadi kalau di WordPress ada 7, saya menambahkan satu navigasi lagi ya. Jadi total ada 8 navigasi. Terus di sini juga ada setiap navigasinya ya. Untuk warna background navigasi, terus ada font size-nya ya. Terus juga ada penempatan dari apa namanya? Navigasinya ya supaya enak dilihat gitu. Terus juga navigasi itu ketika diklik itu ada perubahan warna dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk CSS dari navigasi seperti ini kurang lebih. Terus ada konten utama, teman-teman ya. Nah, konten utama itu apa? Nah, tadi yang halaman pertama ya. Nah, itu karena itu judul paling besar ya yang ditampilkan di home. Nah, perlu untuk ukurannya pas dan juga font size-nya juga pas gitu ya. Terus ini ada shop content. Nah, shop content ini adalah paket-paket yang disediakan oleh saya ya untuk user memilih paket mana yang akan dipilih gitu untuk umroh dan juga lain sebagainya gitu. Jadi di sini disebutnya shop content box ya di sini gitu. Nah, terus di sini juga ada individual shop item ya sama ya. Itu adalah paket-paket yang detail paket dari setiap halamannya itu untuk mempermudah dan juga supaya banyak pilihan ya user tidak terpatok hanya beberapa paket saja. Jadi saya menyediakan beberapa paket yang untuk pertimbangan user. Terus di sini juga ada shop item masih. Nah, ini untuk buy now. Nah, buy now di setiap halaman itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk penempatannya, tapi untuk intinya sama ya untuk button untuk memesan paket yang disediakan di halaman tersebut gitu. Tapi untuk penempatannya beda ya. Di paket bestseller dan juga di daftar paket yang lebih detail itu beda ya buttonnya. Terus juga ketika ini button hover ini untuk ketika diklik itu ada perubahan warna ya supaya memudahkan user tadi gitu. Nah, terus di sini ada bagian konten per halaman ya. Nah, terus di sini ada konten yang bestseller gitu ya, dan juga fake atau question gitu. Ketika ada user ingin ditanyakan untuk CSS-nya, ini warna background color ya, bordernya, juga ukuran teksnya nanti dan sebagainya. Ini penempatannya, ini footer ya, untuk footernya penempatannya seperti ini ada paletnya, juga besarnya gitu ya. Nah, itu. Terus untuk produk ya, produk itu adalah tadi paket-paketnya ya. Nah, terus ini ada buy now ya, yang ada di detail paket dan juga paket bestseller beda ya, gitu. Jadi ada setiap halamannya untuk button buy now ini gitu. Nah, terus ini untuk ada yang selanjutnya ada konten-konten ya bestseller sama. Nah,
Terus yang selanjutnya juga ada gambar. Nah, ini untuk tombol beli juga ya. Tadi tombol buy itu beda ya setiap halamannya. Untuk yang bestseller, daftar pakai dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk yang bagian question ya, untuk question, ask question itu untuk penempatannya, terus untuk background color ya, terus untuk warna tulisannya dan sebagainya. Next question. Nah, ini untuk eh, bagian home ya. Teman-teman kalau misalnya mau masukkan background di halaman utama di sini ya, di background image URL ya, itu di background ini. Nah, terus untuk cover background, posisi background dan juga besar kecil dari background tersebut diaturnya di home ya, digaya untuk bagian home. Terus juga di sini ada kotak frame untuk navigasi. Di sini ada warna kotak background colornya gitu ya, posisinya, besarnya. Nah, itu diatur di sini di bagian navigasi gitu ya, kotak navigasi. Nah, terus untuk portfolio ini adalah maskapai ya kalau di tampilannya. Nah, ini untuk maskapainya, untuk background color ya, untuk posisinya, terus juga untuk border dari kolom-kolom maskapainya itu ada di sini ya. Itu ini sangat lengkap. Itu juga besarnya, posisinya gitu ya. Nah, ini. Terus yang selanjutnya ada blog ya. Nah, yang blog di sini kita kan akan mencantumkan blog informasi seputar dari website yang saya buat gitu ya. Nah, di sini ada blog color ya, blog color, terus ada font size yang ketika kita mengetik ya, mencari informasi terkait dari website tersebut gitu ya. Ada blog search button ya, ketika tadi kita memasukkan kata kunci kan perlu ada untuk button ya, untuk mencari, untuk memprosesnya gitu. Nah, itu ada blog search button. Terus juga ketika diklik button tersebut berubah warna dan sebagainya, masih sama ya, kurang lebih. Nah, itu untuk blog ya, kurang lebih sama. Nah, ini untuk subscribe ya. Jadi nanti ketika di blog akan ditampilkan adalah subscribe ya, untuk mendukung channel atau website yang saya buat gitu kepada user gitu. Nah, itu untuk CSS kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk HTML-nya. Yang pertama ada header ya, judul dan juga search bar. Nah, di sini ada judul besarnya ya, Right Travel Tour di sebelah kiri atas teman-teman. Terus juga di sini ada navigasi. Nah, di sini ada yang saya sebutkan, ada 8 navigasi. Yang pertama ada home, base paket, daftar maskapai, service, fake, question, blog dan juga kontak gitu ya. Ini itu navigasi yang tersedia di website saya gitu. Terus ada konten utama, ada home section. Nah, di sini ada judul, subjudul ya. Di sini ada selamat datang, terus juga adalah pelengkap dari subjudul di sini. Nah, terus yang selanjutnya ini untuk navigasi adalah best seller atau best paket ya. Nah, best paket di sini saya mencantumkan gambar paketnya, nama paket dan juga harga dan juga button untuk memesannya. Sama ya, di sini ada tersedia 4 paket gitu ya untuk best paket. Terus juga ada yang selanjutnya ke halaman fact section ya, atau question. Nah, di sini question di sini saya memberikan beberapa pertanyaan dan juga jawaban. Terus juga untuk kolom ketika user ingin menanyakan lebih lanjut ya. Gitu, dan juga ada button kirim ya, supaya ketika diklik itu akan diproses dengan kita mengklik button tersebut gitu. Nah, terus untuk konten tambahan ada daftar paket yang lebih detail, detail paket ya disebutnya gitu. Di sini ada paket sesuai dengan keberangkatan ya. Ada 4 bulan di sini. Bulan November, bulan Desember, Januari ya di sini, dan juga Februari. Nah, ini di sini setiap bulannya ada 4 paket ya. 4 paket, nama paket dan juga harga, dan juga button seat terbatas gitu. Karena setiap paket itu pasti seatnya terbatas gitu. Sudah mencantumkan ya semuanya di 4 keberangkatan. Nah, terus untuk yang selanjutnya ada daftar maskapai ya. Nah, ini yang maskapai-maskapai dari gambar dan juga nama maskapainya yang sudah saya cantumkan di sini ya. Ini untuk HTML-nya. Jadi user mudah ya ketika nanti bertanya-tanya maskapai apa yang saya pakai untuk berangkat umroh nanti gitu. Nah, di sini sudah ada. Nah, terus ini juga ada kata-kata ya terkait dari maskapai tersebut. Nah, selanjutnya ada service ya. Service ini gunanya untuk apa? Ketika nanti user mendapatkan problem ya, ketika mengakses website bisa mengkontak dari service dan juga admin ya, admin dari service ini gitu yang saya buat gitu. Nah, terusnya yang selanjutnya ada blog ya. Blog ini adalah informasi seputar website ya, informasi terbaru baik dari prestasi yang sudah didapatkan dari website ini, terus juga testimoni ya setelah memakai
website ini gitu dan sebagainya gitu. Ini akan dicantumkan di blog tersebut gitu ya. Terus juga ada search ya, ketika mungkin user ingin mencari lebih tahu dari website tersebut ya, informasi-informasi. Nah, terus di sini ada eh, blog ya, blog, masih blog, dan juga terakhir ada kontak ya. Nah, ini kontak ini ketika ada user atau jamaah yang ingin lebih lanjut menanyakan offline, di sini ada alamat kantor layanan pusatnya, terus juga emailnya, dan juga nomor dari kantor layanan pusatnya gitu, supaya memudahkan jamaah dalam berinteraksi atau menanyakan hal-hal terkait dari paket umroh tersebut gitu. Nah, udah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan juga ini adalah lisensi yang terakhir ya, lisensi di footer, lisensi dari website yang saya buat gitu, supaya tidak diplagiarisme oleh orang gitu. Kita langsung ke tampilannya saja teman-teman. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada judul besar, ya. Di sini ada 8 navigasi, ya. Terus juga di sini ada search bar dan juga search bar button ya. Nah, ini yang seperti saya bilang, ketika diklik akan berubah warna. Di sini bisa diketikkan ya, teman-teman. Nah, gitu. Oke. Nah, terus di sini ada subjudul dan juga tulisan kecil untuk membantu subjudul. Di sini nah ini ada daftar paket yang base ya. Dampak, dan di sini juga sama, ketika diklik akan berubah warna untuk mempermudah user ya. Terus juga di sini ada eh, lisensi ya, atau eh, apa ya, kepemilikan dari website ini supaya tidak diplagiarisme. Nah, terus yang pertama ada base paket. Nah, tadi base paket ini adalah tadi yang saya jelaskan, yaitu 4 paket yang paling sering banyak atau digunakan oleh para testimoni atau jamaah. Nah, di sini ada daftar paket teman-teman ya. Di sini tetap ditampilkan base seller paketnya, tetapi di bawahnya adalah daftar paket yang tersedia di website tersebut ya, sesuai dengan keberangkatan di bulan November, Desember, Januari, dan Februari gitu ya. Semuanya ada 4 paket di setiap bulannya gitu ya, tergantung dari paket yang diambil dan juga harganya berbeda-beda gitu. Ini untuk daftar paket yang lebih detail. Terus ada daftar maskapai. Nah, di sini ada 5 maskapai yang saya cantumkan ya. Garuda Indonesia, Emirates Airways, Qatar Airways, Uzbekistan Airways, dan juga Saudi Arabia Airlines ya, yang bisa digunakan para jemaah untuk berangkat nanti ke Mekah gitu ya, melaksanakan umrah atau haji. Nah, itu yang selanjutnya ada servis. Di sini servis yang tadi yang saya bilang adalah kontak servis dan admin ketika jamaah atau user mengalami problem gitu ya. Terus ada fake question. Nah, di sini saya menampilkan ya, ini seperti ini. Dua pertanyaan. Nah, ini untuk jam layanan operasi kantor dan juga alamat ya, kantor layanan pusat. Dan juga ketika ingin ada pertanyaan lain bisa diketik di sini. Dan juga ada button di sini untuk mengirim pesan yang ingin ditanyakan oleh para jamaah atau user. Lalu yang selanjutnya ada blog. Nah, di sini ada blog ya, di sini ada search postingan ketika user ingin mencari informasi terkait website ini bisa ya. Di sini ada button ya, button search. Ini ada informasi terkait blog ya, ini adalah prestasi yang sudah didapatkan dari travel ini. Terus juga ada testimoninya ya, jamaah-jamaah sudah menggunakan travel ini. Terus di sini adalah subscribe sebagai bentuk dukungan para user terhadap konten-konten yang saya buat gitu. Yang terakhir adalah kontak gitu ya. Jadi semua informasi bisa dihubungi di kontak tersebut gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.